Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi penuh. Kita menjadi wanita-wanita yang utuh, wanita-wanita yang penuh karena dalam hati kita diisi oleh Yesus. Ini ada minyak yang berharga. Berapa besar kotaknya, berapa mahal minyak yang ada di dalamnya. Selamat pagi jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Jawa Barat akan diadakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 17.30 bertempatan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kepada seluruh jemaat, mari bersama-sama dukung, hadiri, dan meriahkan acara ini. Jumat 30 Agustus 2024. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon, jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat? Pada sulit bangun? Kita bersyukur pagi hari ini, sungguh luar biasa kasih Tuhan bagi kita semua. Pagi ini Dia boleh izinkan kita bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian yang pertama di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Oleh sebab itu dari mimbar saya menyampaikan selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Demikian yang sedang menyaksikan dari rumah, terima kasih untuk kesetiaannya dalam mengikuti rangkaian kebaktian Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Selamat datang, selamat bergabung. Juga saudara-saudara kita yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaannya dalam mengikuti kebaktian di Bait Lahim. Kami sungguh terberkati dan kami terus doakan supaya saudara-saudara sekalian semakin hari ada dalam penyertaan dan pertolongan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Mari kita sejenak berdoa memohon pimpinan Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Bapa Sorgawi. Engkau baik bagi kami. Apa yang Kau telah nyatakan kepada kami pagi ini, kami dapat syukuri karena kami boleh diizinkan oleh-Mu bersama-sama menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Kami letakkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah bagi kami Tuhan, dan pimpinlah kami sekalian, baik yang ada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Biarlah kemurahan-Mu, kasih-Mu dan kebaikan-Mu kami rasakan dalam penyembahan pagi ini. Kami letakkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami buka dalam nama Yesus. Engkau ditinggikan di dalamnya dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita angkat pujian dari NP15, Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita nyanyikan lagu ini, ketiga bait dari lagu ini. Sesat
Matius pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, sebelum kita menyampaikan doa syafaat, kita nyanyikan lagu Di Hadapan Hadirat-Mu Ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Kita sejenak berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pujian yang boleh menghantarkan kami, menghayati dan merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa. Dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan pertolongan. Dalam hadirat-Mu kami datang dengan segala keberadaan kami, menyerahkan seluruh totalitas hidup kami, supaya Tuhan berkarya, bekerja, dan memimpin hidup kami, sehingga bimbingan-Mu membawa kami untuk diberkati oleh-Mu. Kesempatan pagi ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim dan para sahabat yang senantiasa menjadi bagian dalam keluarga besar Bait Lahim. Kami letakkan iman mereka ke dalam tangan-Mu. Pergumulan-pergumulan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau
yang senantiasa memberikan jalan keluar, pertolongan, penyertaan, dan kekuatan bagi setiap jemaat. Sehingga mereka semua dapat mengalami penghiburan, kekuatan dan damai dari Tuhan. Dan tiap-tiap hari mereka semakin bergantung dan bersandar kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang Tuhan boleh izinkan ada di Bait Lahim. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Tilik hati mereka. Tuhan jamah hidup mereka, agar sungguh-sungguh mereka semua boleh mengalami pertolongan Tuhan dan juga kemurahan Tuhan yang luar biasa dialami dalam hidup mereka. Kami juga meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk jemaat-jemaat yang sedang berjuang dengan sakit, bergumul dengan kelemahan fisik yang sedang melanda hidup mereka. Tuhan, biarlah Engkau yang penuh dengan belas kasihan memberikan mereka pemulihan dan kesembuhan dalam hidup mereka. Angkat segala derita yang mereka alami. Biarlah Engkau memberikan kekuatan ekstra bagi mereka, dan terlebih damai yang membawa hidup mereka untuk semakin berserah dan juga bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah nama-Mu. Juga kami meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu yang berjalan ini. Biarlah Tuhan pimpin mereka, berkati dan terus menolong mereka, sehingga mereka dapat bersyukur dengan kemurahan Tuhan yang Tuhan izinkan bagi mereka. Tuhan telah menambahkan setahun dalam hidup mereka. Berdoa untuk Saudari Rina Lisa, Saudari Hani Sumiati, Bapak Resa Agus, Bapak Rudi Cahyadi, Bapak Iwan Agustiawan, Saudari Renalda, Ibu Ani Tora, Bapak Yosua Puradi Sastra, Saudara Yosua Ishak Muniung, Ibu Agustina Fungfung, Saudara Ferry Agustian dan Ibu Mariani Kurnia. Tuhan menyertai mereka dan memberkati hidup mereka. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan cabang dan pos PI di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang ada di beberapa tempat ya Tuhan. Pimpin, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat-tempat yang Kau sudah berikan bagi mereka untuk digembalakan dan dilayani sebagai utusan Injil. Kiranya Tuhan memberkati dengan hikmat, sehingga dalam mereka menyampaikan kebenaran bagi jemaat dan firman yang sudah disiapkan boleh menguatkan, memberkati dan membangun kerohanian mereka. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat yang ada di tempat-tempat ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk semua kebaktian dan juga sekolah minggu dan semua persekutuan yang diadakan oleh gereja kami. Biarlah Tuhan Engkau yang ditinggikan di dalamnya, dan semua jemaat yang tergabung dalam keluarga besar Bait Lahim turut ambil bagian dan terbeban untuk mendukung dan juga melayani dalam pelayanan ini, sehingga pelayanan ini semakin maju dan berkembang dan bahkan dapat mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Juga kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah HUT GGBI yang ke-53 yang akan diadakan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim bersama seluruh umat baptis yang ada di Jawa Barat pada tanggal 30 nanti. Tuhan, kami mohon Engkau beserta, Engkau menolong sehingga semua umat baptis di Jawa Barat mereka dapat memberikan dukungan, mereka dapat ambil bagian di dalamnya, dan terlebih Tuhan membangun kebersamaan yang menyatukan kami semua untuk membawa Injil bagi orang-orang Jawa Barat, sehingga Jawa Barat
boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa Sorgawi. Demikian untuk bangsa dan negara kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Kami bersyukur untuk 79 tahun Engkau boleh anugerahkan bagi bangsa kami. Berkati pemerintah kami, berkati ekonomi bangsa kami. Demikian untuk keamanan bagi bangsa kami dan negara kami. Biarlah seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan pemeliharaan Tuhan melalui pemerintah, aparat keamanan, aparat negara lainnya yang berlaku adil dan membawa kami untuk hidup dalam ketentraman dan keharmonisan sebagai warga negara Indonesia yang mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami serahkan semua pergumulan kami dan doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, kita beri respon doa syafaat. Kita mengamini, kita dukung, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Saat yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita siapkan persembahan dan persepuluhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Petugas dipersilahkan sambil kita menyanyikan lagu dari NP 299, Beri yang Terbaik.
bersama-sama kita beri hormat kepada Tuhan. Ibu Suryawati menolong dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami naikkan syukur dan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan terus akan memberkati kami. Bapa, kami ingin mempersembahkan persembahan yang sudah dikumpulkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Semakin memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan siapkan hati pikiran kami. Kami rela dibentuk oleh Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Pembacaan Alkitab mendukung firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta ataupun Bapak Yanto ya. Bapak Yanto, ada tertulis, kita baca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama perlahan pasti dan kita mengerti. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Kita baca bersama-sama ya. 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Berikanlah firman hidup. Kita siapkan firman Tuhan dengan lagu ini. Kita nyanyikan ketiga bait dari lagu Berikanlah Firman Hidup. Aduh
Mari kita berdoa, walaupun tadi itu sebuah doa. Yesus, firman kekal, Engkau akan mengurapi kami semua. Roh Kudus juga yang memberi iluminasi kepada kami. Biarlah buka hati kami menjadi hati yang subur, sehingga kami ditanami oleh firman-Mu dan kami akan menghasilkan buah yang berlimpah, yang bisa dirasakan oleh orang lain yang menyaksikan hidup kami. Kami adalah kitab terbuka dan setiap orang membacanya. Terima kasih sekali lagi, urapi kami semua sehingga firman-Mu menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Iman dan Ibu-ibu. Bapak Ibu Saudara, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada kita semua. Kita sudah 79 tahun ini. Dan tahun ini memang tahun yang bersejarah bagi bangsa kita, bahwa upacara peringatan ulang tahun dirayakan di dua tempat, di Istana Negara dan di Istana Merdeka dan Istana Negara, ya jangan salah menyebutnya. Nanti Ibu Dewi dapat hadiah sepeda, ya ambil dari Bapak Tony Senduk ya, kostum terbaik. Bapak Ibu Saudara, judul khotbah atau pengajaran pada pagi hari ini adalah ada tertulis, ya. Saya mau tanya, kalau ada pernyataan seperti ini, apa yang terlintas di pikiran kita? Ada tertulis, ya. Ada tertulis. Dari mana nih, kanan atau kiri? Aturan, ya ada aturan, betul ya. Orang selalu merefer atau menuju kepada sesuatu yang betul-betul firm, betul-betul jelas, ya. Kalau misalnya di dunia hukum, pasti orang akan selalu mengutip, nih pasal sekian, KUHP pasal sekian ayat sekian, bunyinya seperti ini. Nah pagi hari ini kita akan melihat bagaimana satu peristiwa di mana Yesus dicobai oleh iblis. Ya. Kita sudah kenal teks ini karena waktu sekolah minggu kita belajar banyak dari kisah ini, ya. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur bergereja di Gereja Baptis. Karena Gereja Baptis menempatkan Alkitab sebagai firman Allah yang tanpa salah, ya. Bahkan ini dituliskan di dalam salah satu asas kepercayaan gabungan Gereja Baptis. Nanti kalau Ibu Bapak bisa cek di Google, ya, itu ada asas kepercayaan atau doctrinal statement GGBI menempatkan Alkitab di urutan yang pertama. This is my first time using this one. Oke. Which, kok langsung kesimpulan sih? Mari kita tolong di sana dulu ya. Ini memang kalau orang katrok ini begini. Oke, thank you. Nah, Bapak Ibu, asas kepercayaan GGBI menyatakan seperti ini. Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Ya. Sekarang orang Kristen termasuk mulai mengotak-atik. Apakah ini firman Tuhan? Apakah ini bukan? Ya. Lalu apa? Diilhamkan Allah dan ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah. Alkitab ditulis bukan oleh tangan Tuhan sendiri, ya, tidak seperti Alkitab tetangga sebelah, ya. Itu ditulis oleh manusia,
ada 40 orang kurang lebih yang menulis itu. Lalu merupakan otoritas tertinggi, ya. Jadi kalau ada saudara berkata, oh tadi pendeta Tony Senduk berkata seperti ini, dengarkan. Bukan. Otoritas tertinggi adalah firman Allah, ya, untuk iman dan kehidupan manusia. Jadi mari bahwa yang jadi pedoman hidup kita adalah Alkitab, ya, bukan apapun. Nah, di dalam konteks ini, di dalam cerita ini, ya, kita tahu bahwa natur pencobaan iblis adalah untuk membelokkan Yesus dari jalan ketaatan yang sempurna kepada kehendak Tuhan. Ya, ini konteksnya. Jadi dalam setiap pencobaan, Yesus tunduk kepada kekuasaan firman Tuhan dan bukan kepada keinginan iblis. Kalau kita lihat ayat yang ke-7, ya, ditulis seperti ini, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-10, lalu berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ini dalam TB2 ya, kalau berbeda sedikit. Nah, Bapak Ibu Saudara, iblis di dalam bahasa Yunaninya ada banyak nama iblis ya, tapi di sini disebut sebagai apa? Diabolos. Dia bolos, tapi ini digabung ya. Artinya apa? Penuduh. Iblis itu musuh terbesar kita. Ya, jadi bukan sesama anggota musuh kita ya. Tapi iblis. Sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa kita setiap hari, setiap saat, setiap detik terlibat dalam peperangan rohani yang tidak nampak namun nyata. Ya, saya yakin setiap saat ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, iblis ini, penuduh ini selalu menghakimi kita. Jadi tanpa Roh Kudus dan tanpa firman Allah yang digunakan secara tepat, kita sebagai orang percaya tidak mungkin mengalahkan dosa dan pencobaan. Ya. Jadi mengalahkan dosa, mengalahkan pencobaan itu bukan panggil orang pintar, yaitu firman Tuhan. Ya, tidak ada lagi yang lain. Ngusir iblis pakai firman Tuhan. Nah, jadi ingat, kita harus punya keyakinan hanya firman Tuhan. Ya, ketika Martin Luther mereformasi ajaran gereja yang salah, Martin Luther menyatakan 3 solus hanya. Sola Scriptura, hanya Alkitab, ya. Sola fide, hanya karena iman. Dan sola Christos, hanya karena Kristus. Jadi Alkitab menjadi landasan yang kokoh untuk kita sebagai orang percaya. Nah, yang menarik ya, ketika kita membaca teks ini, iblis mempergunakan firman Allah ketika mencobai Yesus untuk berbuat dosa. Hebat ya. Ya, saudara hati-hati juga. Kita bisa, ada beberapa teks ya, tapi tidak akan saya sampaikan di sini. Ada beberapa teks Alkitab, kalau kita salah menafsirkan, kita bisa sesat. Ya. Nah, jadi mari kita sungguh-sungguh melihat bagaimana iblis memakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Dan peristiwa ini adalah peristiwa sebelum Yesus melakukan pelayanannya secara umum. Dicobai dulu. Ya. Bapak Ibu, setiap godaan yang diberikan oleh iblis direspon oleh Yesus dengan kata ada tertulis.
Ya. Apa artinya? Artinya bahwa Yesus menunjukkan firman Allah adalah senjata yang ampuh untuk menolak godaan. Saya ingat beberapa tahun yang lama sekali, ya. Pertama kali saya ke Timur Timur waktu itu. Waktu itu ada peristiwa November itu Santa Cruz. Santa Cruz ini kompleks pemakaman, terjadi pembunuhan massal. Ya, itu November dan saya datang Desember. Nah, kata teman saya di Kupang, Pak, nanti kalau Bapak ke Timur Timur ya, jangan pakai baju yang bagus. Jangan, pokoknya biasa saja ya. Jangan pakai jam tangan. Saya taat kepada teman saya karena dia sering ke Timur Timur. Jadi waktu itu saya berangkat dan kebiasaan saya kalau pergi kemanapun saya bawa Alkitab. Ya, sampai sekarang pun ya walaupun ada Alkitab, saya bawa Alkitab. Turun dari Bandara Komoro, dicek semua, dibuka koper. Dan polisi melihat Alkitab. Pertanyaannya apa? Anda Katolik atau Protestan? Wah, saya bilang, memang kenapa Pak? Tidak, saya hanya bertanya. Ya. Jadi ketika dia melihat Alkitab, mungkin kalau tidak melihat Alkitab karena Alkitab disimpan di paling atas. Ya. Jadi orang-orang pemerintahan pun percaya bahwa Alkitab ini sebagai otoritas yang tinggi. Ya. Kita harus menjadikan Alkitab sebagai pedoman utama dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Karena apa? Firman Tuhan memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengatasi tantangan. Ada banyak orang yang sekarang ini depresi, ya. Terakhir seorang dokter yang sedang studi di Semarang ya, bunuh diri. Pihak sekolah menyatakan bahwa dia bukan dibully. Ya. Ya memang saya kira di Indonesia ini untuk mengambil spesialisasi itu berat ya. Termasuk juga beberapa sekolah yang bersifat kedinasan. Ada bully-membuli dari kakak angkatan. Tetapi saya hakul yakin ya, kalau kita semua memegang firman Tuhan sebagai satu fondasi hidup kita, ya, saya yakin kita akan bisa melampaui. Ya, karena 2 Timotius 3, 16, 17 ini yang sudah dibahas, ya, Alkitab ini bermanfaat untuk 1, 2, 3, 4. Ya. Nah Bapak Ibu, apa pentingnya pengetahuan firman? Tapi saya harap kita tidak hanya mengetahui saja, ya. Firman Tuhan bukan pengetahuan, ya, untuk tahu, sekedar tahu saja. Karena iblis pun tahu, ya. Iblis memakai firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Jadi iblis pasti hatam. Sudah berapa kali dibaca Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu dia tahu. Sayangnya nanti ketika kita dicobai oleh iblis, kita tidak tahu firman Tuhan ya, itu berbahaya. Yesus menunjukkan bahwa mengenal dan memahami firman Tuhan adalah kunci untuk bertahan dari pencobaan. Kita sudah melihat dengan jelas di sini. Dan kita didorong untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Ya. Saya perlu mengakui, memang dulu saya waktu masuk gereja ini membaca firman Tuhan pernah selesai beberapa kali. Lalu saya masuk soal teologi, itu dipaksa untuk baca. Ya. Tetapi ketika saya memikirkan tugas dari guru membaca Alkitab itu ada tujuannya. Ya. Saya kebetulan mengajar di sekolah teologi. Ya.
bagi saya kepada mahasiswa, kalau mahasiswa tidak mengumpulkan pembacaan Alkitab, walaupun sedikit presentasinya ya, 10%, tapi bagi saya itu penting. Ya, saya katakan kepada mahasiswa, kalau kamu tidak baca Alkitab sebagai mahasiswa teologi, pikiranmu akan diisi apa? Hatimu akan diisi apa? Jadi penting. Ya, orang percaya harus benar-benar memahami firman Allah dan waspada terhadap mereka yang memutarbalikan Alkitab untuk memenuhi keinginan tabiat berdosa. Saya bisa menggunakan teks ini untuk memperkaya diri. Saya bisa. Ya. Saya bisa menggunakan teks ini untuk membawa orang sesat. Saya bisa. Saya guru, ya. Bahkan saya pernah bertemu dengan teman waktu saya studi, ya. Dia bilang, Pak, untuk dapat duit banyak, tapi ini jangan ditiru ya. Waktu saya ada teman, gampang modalnya, Bapak kan hamba Tuhan, bikin aja kartu nama, ya, bikin kartu nama, ada alamat, tulis nomor rekening Bapak, ya. Waktu saya ketemu diakon Iman, ya ketemu ngobrol, terus kenalan, saya bilang karena Bapak berdasi, ini pasti orang duitnya banyak, saya doakan. Ya, saya tulis nomor HP diakon Iman. Tanggal 27 Agustus saya telepon, Bapak, Tuhan akan memberikan berkat berkelimpahan di akhir bulan ini. Ya. Jadi Bapak masih pegang kartu nama saya, ya? Oh iya masih Pak. Kan diakon Iman sampai melihat kartu nama itu. Oh iya, ada nomor rekening saya. Pasti Tuhan memberkati. Ya. Tanggal 31 Agustus saya telepon lagi. Bapak Iman Andrasanok, saya sebut namanya lengkap ya supaya dia senang. Bagaimana? Bukankah Tuhan memberkati Anda? Wah iya pendeta dan lain sebagainya. Ya. Lalu diakon Iman bilang, Pak Pendeta, tolong cek di rekening. Ya. Jadi, tapi jangan ditiru ya, Pak Pendeta Tony. Ya. Itu ada 2 orang yang mengatakan kepada saya, bikin aja kartu nama, ya, pakai apa ministry begitu ya. Nah jadi saudara, Alkitab sendiri bisa dimanipulasi, ya. Saya berpikir sekarang saya mau pensiun, bener juga ya, tapi saya nggak mau mencoba ya. Jangan, Pak Diakon, jangan Pak Diakon. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat ya bahwa godaan harus ditanggapi oleh firman Tuhan. Tanggapan yang paling tepat atas pencobaan yang dihadapi oleh kita adalah dengan mengacu kepada kebenaran firman Tuhan. Kutip firman Tuhan. Ya, itu sebabnya di gereja baptis seringkali menghafal ayat. Dulu waktu saya ikut pemuridan dengan pendeta Inggof, ya, itu berapa banyak ayat hafalan. Sekarang setelah membaca TB2, yang saya hafal adalah TB yang lama ya. Jadi harus menyesuaikan diri juga ya. Itu penting sekali kita memiliki pengetahuan yang benar tentang kitab suci ya. Jadi Alkitab menuntun kita untuk tidak mengandalkan kebijaksanaan sendiri ya. Saya secara pendidikan sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi ya. Pengetahuan Alkitab ya cukuplah. Kalau saya menggunakan kebijaksanaan sendiri, wah gawat ya. Tetapi mari kita gunakan apa yang hikmat, apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita ingat pada Salomo ketika ada 2 ibu yang mengaku ibu dari bayi itu, ya kan? Salomo bilang kepada pembantunya atau prajuritnya, tolong potong anak ini,
bagi dua. Ya, karena semua mengaku. Ya, tapi ibu yang betul-betul ibunya, jangan raja, biarlah berikan anak ini kepada dia. Ya, itu hikmat yang Tuhan berikan ketika kita mengutamakan Alkitab sebagai firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan cek bahwa pencobaan yang dialami Yesus mengikuti 3 pola yang umum. Kita mengenal tata, bukan tata anaknya Pak Dali ya. Apa tahta, harta, wanita. Ya. Nah, tetapi kita akan melihat pencobaan umum yang dialami oleh Yesus, itu pun kita alami sebagai pengikutnya. Ya. Yang pertama, lihat. Yang pertama adalah keinginan daging. Kalau orang mengatakan bahwa saya tidak tergoda dengan keinginan daging, bohong. Ya. Termasuk pendeta, termasuk imam atau pastor atau romo. Ya. Kita semua membutuhkan kebutuhan jasmani. Di dalam ayat 3 sampai 4 dituliskan dengan begitu jelas. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya. Iblis tahu Yesus lagi lapar, 40 hari, 40 malam tidak makan. Minum tidak ya. Nah, nanti dibahas di kelas sekolah minggu ya. Karena kan dikatakan 40 hari dan 40 malam laparlah Yesus. Ya, bukan disebut haus. Jadi iblis tahu kebutuhan apa yang sedang Yesus perlukan saat itu. Apakah Yesus tidak bisa membuat batu menjadi roti? Dia dapat. Saya yakin, ya. Tapi kan Yesus mengatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Ini. Jadi iblis memberikan pencobaan yang baik bagi kita. Bukan tidak baik. Ya, kalau orang lapar ditawari makan, ya pasti mau. Ya. Ayo Yesus, engkau ubah batu-batu ini jadi roti. Ini ya. Yang pertama, pencobaan itu adalah kebutuhan jasmani. Ini sangat umum, baik di Asia, di Afrika, Eropa, Amerika, dimanapun ini menjadi kebutuhan yang umum. Yang kedua adalah keangkuhan hidup, ambisi duniawi. Saya mau tanya, siapa yang tidak berambisi di sini? Saya mah sudah cukup, ya. Kalau orang yang sudah tidak punya ambisi lagi, ya, mungkin itu beberapa jam kemudian akan meninggal, ya. Iya kan? Orang yang sudah tua pun punya ambisi, ya. Jadi ambisi itu wajar, semua orang punya ambisi, ya. Kalau saya tanya sama Diakon Iman, sudah berkeluarga semua anaknya, ya, Pak Iman masih punya ambisi apa? Pasti akan cerita 3 jam dengan saya, ya, betul. Jadi apa? Iblis di sini mulai, ya tadi kan cuman sok kamu ubahlah batu jadi roti. Di yang kedua ini Bapak Ibu perhatikan. Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ya. Saudara, kata jika itu membuat orang meragukan, ya. Di dalam setiap
statementnya iblis, jika engkau anak Allah. Di dalam teks ini yang kedua ini, ya, iblis mencoba menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai dia. Dan ini dikutip dari Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Nanti di rumah Bapak Ibu baca ya. Tapi Yesus apa? Yesus menjawab dengan ayat Alkitab lainnya supaya diluruskan. Dari Ulangan 6 ayat 16. Ya, ditulis nanti minggu depan kita diskusi ya. Dengan menegaskan kalau itu menjadi sebuah kesalahan ya. Kalau Yesus menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya. Bagi Yesus cuman udah ya. Tuhan akan, karena apa? Dia bilang sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Ya. Jadi iblis sedang mengangkat Yesus. Engkau bisa. Dan pasti kalau dia melakukan hal itu, wah dia akan diluluhkan. Orang dalam waktu sekejap akan percaya kepada Yesus. Ya. Yang ketiga, keinginan mata. Ya. Kalau saya berdiri di depan ini, saya bisa memandang semua orang dengan jelas. Ya. Ada yang ngantuk, ada yang semangat, tapi di sini semangat semua. Ya. Orang ingin sebuah achievement ya, pencapaian rohani. Dan ini salah tidak? Tidak ada yang salah. Ya. Ini adalah satu pencobaan cross supaya supaya cepat shortcut, ya, jalan pintas. Yesus tahu tidak bahwa dia harus melewati jalan salib? Pasti tahu. Ya. Nah, jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias dan tidak perlu pengorbanan di kayu salib, ini jalan yang paling hebat bagi Yesus. Ya. Karena apa? Di ayat yang ke-8 bilang begini, iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi, jadi bertingkat. Ya. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua kemegahan, semua kekuasaan menjadi milik Yesus saat itu. Ya. Karena apa? Efesus 2 ayat 2 mengatakan bahwa iblis ini menguasai kerajaan dunia dan itu akan kuberikan kepadamu. Ya. Sebagai imbalan Yesus untuk menyembah dia. Ya. Walaupun namanya dia bolos tapi pinter untuk mengecoh orang. Dan ini satu kejijikan bagi Allah. Ya. Dan Yesus menjawab dengan sangat tajam. Dia bilang apa? Lalu berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis. Saya nggak nunjuk ke bawah, nanti ada yang tertunjuk ya. Nyala iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ya. Nah Bapak Ibu, ini menjadi satu ukuran bagi kita untuk melihat. Pasti 3 hal ini kita akan dicobai. Orang tidak pernah puas dengan kekayaan. Ya, semakin dia bertambah kaya, dia semakin tidak puas. Ya. Ketika penghasilan kita bekerja bertambah, pasti kita akan terus meningkatkan juga gaya hidup kita. Jadi berhati-hatilah. Jadi karena ini sebagai satu model ketika kita menghadapi pencobaan. Ya. Dari pencobaan Yesus ini kita belajar bagaimana seharusnya
menghadapi pencobaan dengan firman Tuhan. Ya. Iblis akan menyerang kita dengan berbagai banyak masalah. Tadi pagi sambil ke gereja saya putar Radio Maestro ya, pengkhotbahnya GL Gerbet Lumuindong. Hati-hati kita semua ya. Dia bilang karena bagian akhir tentang apa? Keinginan mata. Ya. Orang-orang percaya, pemuda-pemudi, remaja, hati-hati. Ya. Pornografi, porno aksi itu sesuatu yang wajar sekarang. Ya. Tidak menjaga kehidupan yang kudus. Dan itu bisa menjerat juga hamba-hamba Tuhan. GL bilang gara-gara konseling. Akhirnya apaling gitu ya. Nah jadi hati-hati, iblis menyerang kita dari berbagai sudut. Makanya Paulus bilang larilah ya. Saya senang bahasa Inggrisnya, flee from fornication. Kamu lari dari pencabulan. Pencabulan itu semua ya, pikiran kotor, apapun itu percabulan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, kita dapat memiliki ketahanan yang benar. Kita dikasih hikmat oleh Tuhan untuk menghadapi berbagai pencobaan. Ya, karena pencobaan bukan dihadapi oleh gelar pendeta, diakon, ya, bukan itu. Tapi landasan firman Tuhan yang menjadi kita kuat. Ya, jadi selalu Yesus mengatakan ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali iblis menggoda dan dia tidak berhasil. Oleh karena Yesus Kristus tetap pada pendiriannya, yaitu berbasis atau setia kepada firman Tuhan. Dan iblis mengundurkan diri. Coba buka Lukas 4 ayat 13. Ini menarik. Ini teks yang sama yang dilaporkan oleh Lukas. Tolong bisa membuka Lukas 4:13. Siapa itu? Krista atau siapa yang ya? Clarence, Miss Clarence, please help us. Ya, Lukas 4:13. Sambil Clarence membuka itu, ya, saya mau mendahului. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, nah, ia meninggalkan dia sampai tiba saat yang baik. Ya, di dalam TB itu, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi Bapak Ibu, Saudara, walaupun kita terus melihat teks tertulis, iblis akan menunggu waktu yang baik. Ketika kita lengah, ya, kita akan ditangkap, akan diterkam oleh iblis. Jadi hati-hatilah. Jadi karena dia sedang menunggu waktu yang baik, maka kita berhati-hati. Dari pelajaran ini kita belajar bahwa Yesus tidak tergoda akan kebutuhan perut. Waktu Yesus lapar, ya, Yesus tidak menuntut Bapa memberinya makanan sebagaimana bangsa Israel dulu, ya, menantang Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih mereka mana, roti surga itu. Yesus dapat mengatasi pencobaan itu dan dia hanya percaya kepada Bapa. Kalau perlu sampai mati, matilah dia. Ya. Kalau Bapaknya bilang kamu puasa, Yesus akan puasa. Ya. Semua orang punya kesulitan. Saya punya kesulitan yang besar saat ini. Ya. Tapi saya hanya berharap kepada Bapa. Saya mau taat kepada Bapa dan saya mengoreksi diri. Ya. Apakah saya salah? Itu pasti saya salah, ya.
Tapi saya tidak mau jalan pintas. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus tidak tergoda untuk kekayaan duniawi. Karena apa? Tuhan tidak memberinya kemewahan kerajaan dunia. Lahirnya aja di rumah ada yang ada kandangnya, ya. Tapi iblis berkata, ia bisa memberikannya. Sekarang saya sudah sedikit tidak mendengar dulu tahun 80 90 kalau mau kaya, yuk saya bawa ke Gunung Kawi. Saya belum pernah ke sana. Ya, di mana sih Gunung Kawi? Ada yang tahu letaknya? Di Jawa Timur atau Jawa Tengah? Jawa Timur, Bu. Ya. Ayo ke Gunung Kawi, kamu akan cepat kaya. Ya. Tapi saya itu sering mengamati orang, ya. Orang itu kaya raya. Tapi bajunya kalau saya bandingkan dengan dia, saya lebih hebat bajunya. Ya. Dia pakai kaos, pakai kolor, ya, jaga toko. Dia nggak menikmati. Saya tidak punya toko, kolor mah ada, tapi pakaian saya lebih baik dari dia. Ya. Nah ini, jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus menolak untuk berkompromi dengan iblis. Walaupun tawaran iblis itu kelihatannya sangat menarik. Ya. Yang ketiga, Yesus tidak tergoda untuk mencobai Bapa. Ya. Jangan mencobai Allah. Yesus dapat mengatasi pencobaan karena apa? Keyakinannya pada Tuhan, pada firman tidak tergoyahkan. Ya. Dia tidak akan mencobai Bapa karena dia memiliki keinginan yang sungguh-sungguh. Ya. Saya mau mengakhiri dengan dua kesimpulan ini. Ada apa yang terjadi? Aduh, ini memang. Tolong dong, operator, ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, yang pertama, ya, bahwa kita sebagai murid Kristus harus mampu hidup seperti Yesus Kristus yang berhasil menangkis segala godaan iblis dengan berpusat kepada firman Tuhan sehingga tidak berdosa. Ya, sekarang gampang, kemana-mana kita bawa Alkitab, ya, bisa membaca. Cuman memang kami menyarankan kepada mahasiswa kalau kapel atau apa bawa Alkitab, ya. Yang berikutnya bahwa iblis dengan berpusat kepada firman Tuhan sehingga tidak berdosa. Pengalaman Yesus di padang gurun mengalahkan segala pencobaan menjadi teladan bagi kita. Ya, jadi tiga hal. Nanti kalau saya khotbah lagi, nggak tahu kapan, saya mau tanya, ya, karena ini penting. Yang kedua, ya, mempelajari firman Allah secara intim seperti memegang pedang di tangan kita. Ya. Firman Allah adalah pedang roh yang bisa melawan serangan iblis. Ya. Dan memberi kita kemenangan terhadap semua pencobaan. Ya. Pedang roh dulu waktu saya pertama kali bertobat, ya, ada banyak perlombaan pedang roh dan saya seringkali menang. Ya, semoga saja saya pun akan terus berkemenangan ketika menjalani hidup ini dan memegang firman Allah sebagai pedang roh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami contoh yang Tuhan sendiri alami, di mana Engkau dicobai, tetapi Engkau lulus dengan pencobaan ini. Biarlah teladan-Mu akan kami ikuti sehingga kami hidup berkemenangan. Biarlah sebagai umat baptis kami mempercayai firman Allah sebagai landasan hidup kami. Firman yang tidak salah dan firman yang akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Terima kasih Bapak Yanto Setianto untuk firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan ada tertulis. Saya berharap memberkati hidup kita pagi ini dan menguatkan kita semua. Kita berdiri bersama-sama. Kita responi kebenaran firman-Mu, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan pujian berdekat padamu. Hanya Yesus. Hanya Yesus ku miliki, air hayat bagiku. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Hanya Yesus ku ikuti sepanjang jalan serta-Mu. Kesenangan duniawi itu bukan pintaku. Sungguh rela ku bekerja, asal selalu serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Sungguh rela ku bekerja, asal selalu serta-Mu. Kuatkan ku dalam sengsara, pada lautan hidupku. Lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Berdekat padamu, berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Berdekat. Berdekat padamu, berdekat padamu. Lalu masuk pintu surga, bahagia serta-Mu. Kita tunduk kepala bersama-sama. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua melalui firman Tuhan yang boleh dibagikan. Ada tertulis. Pernyataan ini sangat jelas bagi kita untuk membawa kita mengingat 3 hal yang penting yang seperti sudah disampaikan pagi ini, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjaga kehidupan kita tidak terlibat atau masuk dalam perbuatan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini waktu bagi Bapak Ibu Saudara untuk meriwayat kembali sampai sejauh mana keterikatan Bapak Ibu Saudara sekalian dan yang ada di rumah berkaitan dengan 3 hal ini. Sudahkah kita menang dengan ini? Mari ambil waktu sejenak untuk saudara berdoa secara pribadi dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara masih terikat dengan kedagingan, saudara masih terikat dengan keinginan mata, saudara masih terikat dengan hal-hal yang membawa saudara ada dalam keangkuhan hidup, serahkan itu kepada Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan akan berkenan bagi saudara, mengampuni saudara, dan memberikan kelayakan kepada saudara. Ambil waktu sejenak
untuk saudara berdoa sebelum saya berdoa dan mengakhiri seluruh rangkaian penyembahan kita dalam kebaktian yang pertama. Bicara kepada Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin buat kita. Firman Tuhan jawaban yang pasti. Dia cukup untuk memberkati hidup kita. Tidak perlu tambahan yang lain. Berdoalah. Mohon Tuhan memimpin buat kita semua. Bapa Surgawi, kami sungguh berterima kasih pagi hari ini. Kau boleh mengingatkan kami tentang peristiwa yang mulia yang boleh dirasakan dan dialami oleh Yesus Kristus. Sewaktu dia selesai berpuasa selama 40 hari lamanya, siang malam dia sungguh-sungguh menaruhkan hidup kepadamu dan tidak tergoda dengan apapun. Dan biarlah Tuhan dengan pengalaman dan teladan yang baik ini, kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang mengasihi Engkau, boleh diarahkan, dinasehati, dituntun dengan kebenaran ini, supaya kami dapat menjaga kehidupan kami sama seperti Yesus yang mampu menyelesaikan 40 hari. Dia berpuasa kepada Engkau dan sanggup menuntaskan semua godaan dan juga tawaran iblis yang dapat menghancurkan kehidupannya. Dengan dia menjaga kedagingan, dia menjaga keangkuhan hidup dan keinginan mata yang membuat dia berkenan sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini, pagi ini, dalam suasana penyembahan ini, kami mau datang meletakkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami belajar taat dan setia kepada Tuhan dan menguasai hidup kami, supaya kami tidak jatuh dalam hal-hal yang membawa dalam kebinasaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu, berkati kami semua yang sudah mendengarkannya. Dan berkati hamba-Mu Dr. Yanto Stianto yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Kau boleh melingkupi kami sekalian dan setiap hari. Biarlah kami ada dalam perhatian penyertaan Tuhan yang baik, sehingga kami sungguh-sungguh dapat menjaga kehidupan kami supaya senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada yang pulang ke rumah masing-masing, berjumpa dengan keluarga. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, memimpin hidup kami dan memberkati kami, sehingga hari lepas hari kami teguh berdiri di atas janji Tuhan dan kebenaran firman-Mu menjadi kehidupan dan otoritas yang tertinggi dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, angkat tangan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kebesaran dan keagungan dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dalam Yesus Kristus, dan persekutuan, tuntunan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari sekarang ini
sampai Engkau datang pada kali yang kedua untuk menjemput setiap kami yang mengasihi Engkau, bersama-sama memerintah dengan Engkau sampai kekekalan. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Immanuel. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk semua pelayan kebaktian ini, terima kasih. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu kami sampaikan untuk diperhatikan bersama-sama. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Gabungan Gereja Baptis Indonesia BPD Jawa Barat akan diadakan pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 17.30 bertempatan di Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kepada seluruh jemaat, mari bersama-sama dukung, hadiri, dan meriahkan acara ini. Jumat 30 Agustus 2024. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, Saudara sekalian. Informasi lebih jelas dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon, jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini.